Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok satu yang beranggotakan Chairi Lingga Binangkit, Iqbal Ramadan, Dehana Hirtiani, dan Deventi Nuraini. Di sini kami akan mempresentasikan tugas pengendalian emisi gas dengan studi kasus pengendalian emisi gas PLTU PT XX kapasitas 25 MW. Di sini kami akan mempresentasikan data lapangan, baku mutu, desain sistem, perhitungan desain, dan perhitungan biaya pembangunan dan operasional. Di sini kami memiliki data lapangan dari tanggal 19 Agustus 2024 hingga 18 September 2024. Di sini tersajikan data yang terdiri dari SO2, O2, flow, velocity, pressure, dan temperatur. Disajikan juga terdapat angka maksimal, minimal, dan juga rata-rata. Nah, yang di sini akan kita bahas yaitu untuk angka SO2. Diketahui rata-rata sebesar 1678,112 miligram normal meter kubik. Nah, di sini disajikan baku mutu emisi pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU yang dibangun atau beroperasi sebelum peraturan menteri ini berlaku sesuai dengan Permen LHK nomor 15 tahun 2019 lampiran A. Diketahui batu bara baku mutu maksimalnya yaitu 550 miligram per normal meter kubik. Nah, tadi seperti yang bisa dilihat bahwa rata-rata SO2 dari data yang disajikan di data lapangan sebesar 1678,1 miligram per normal meter kubik. Sehingga eh, konsentrasi itu harus diturunkan. Selanjutnya akan dijelaskan desain sistem oleh Cairi Lingga Binanggit. Oke, terima kasih Mbak Deventi. Ya, jadi untuk desain sistem sendiri, eh, yakni kami menggunakan sistem FGD. Nah, FGD sendiri merupakan sistem flue gas vaporization, yaitu semua sistem yang biasa digunakan di PLTU atau coal fire plants untuk mereduksi nilai SO2. Nah, FGD terdiri dari dua tipe, biasanya ada yang dry dan ada yang. Pada kasus ini kami memilih wet FGD dengan metode absorpsi. Jadi absorpsi yang digunakan adalah pada case ini adalah medianya berupa limestone atau CaCO3 selari. Nah, bagaimana sistem wet FGD sendiri bekerja? Yakni pada saat flue gas masuk ke dalam sistem FGD, flue gas yang tadinya suhunya dari data diketahui sekitar 146 derajat Celcius, nanti akan masuk melalui sistem FGD ini, kemudian nanti limestone selari akan di recirculating menggunakan pompa sirkulasi, di mana pompa sirkulasi ini masuk ke dalam namanya FGD nozzle yang ada dalam pipa kecil seperti ini. Nah, FGD nozzle ini akan secara bertahap ataupun secara terus-menerus akan menyemprotkan selari dalam waktu tertentu yang sudah dihitung sesuai desain. Nah, pada saat sudah bertemu dengan SO2, nilai SO2 akan turun, kemudian SO2 akan bereaksi dan menghasilkan gipsum. Nah, hasil dari gipsum itu atau berupa selari akan terendapkan di bawah dan nantinya gipsum bisa dimanfaatkan. Hasil dari reduksi ini akan menghasilkan nilai SO2 yang lebih rendah. Kemudian, selain itu, temperatur yang keluar pun akan juga lebih rendah, serta biasanya humidity ataupun kelembapan dari gas juga akan lebih tinggi. Nah, pada kesempatan ini nanti akan dijelaskan oleh rekan kami eh, mengenai perhitungannya. Perhitungannya berupa ada menghitung jumlah selari, floret selari yang diperlukan, kemudian menghitung juga rasio liquid to gas, yakni berapa banyak mol limestone yang digunakan untuk merubah SO2 itu, serta juga perhitungan biayanya. Seperti itu. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mas Iqbal Ramadan. Terima kasih Mas Kairil. Yang dijelaskan Mas Kairil tadi untuk wet scrubber system yang kita pakai untuk mereduksi SO2 yang awalnya 1600-an menjadi 550. Jadi untuk removal efisiensinya SO2 awal dikurangi SO2 akhir per SO2 awal
Jali 100%, 67,2%, flow rate-nya rata-rata yang di data lapangan 536, temperatur rata-ratanya 146 derajat Celcius, desain proses stoikiometri FGD dengan limestone CaCO3 dengan reaksi SO2 plus CaCO3 menjadi CaSO3 plus CO2 dan CaSO3 plus setengah O2 plus 2H2O menjadi CaSO4 2H2O atau gipsum dan menghitung nilai massa jenis densitas gas pada temperatur 146 derajat Celcius sendiri bisa dipakai rumus Rho sama dengan tekanan per konstanta dikali suhu. Didapatkan nilai densitasnya akhirnya 0,838 kg per meter kubik. Menghitung konsentrasi SO2 dalam ppm. SO2 molekul baiknya sendiri 64,07 dan konsentrasi SO2 dalam ppm sendiri didapatkan rumus konsentrasi SO2 dalam miligram per nm pangkat 3 kali 22,4 per massa molar SO2 sama dengan 586,64 dan menghitung konsentrasi SO2 sendiri dalam mol meter kubik adalah SO2 ppm yang di atas 586,64 per 10 pangkat min 6 kali air density didapatkan hasil 5,8664 kali 10 minus pangkat 4 10 minus 4 dan mol meter kubik untuk menghitung flow rate SO2-nya sendiri SO2 mol meter kubik kali flow rate sama dengan 0,314 mol per second dan prinsip absorber FGD sendiri untuk reduksi konsentrasi SO2 dengan limestone adalah setiap 1 mol SO2 yang tereduksi diperlukan 1 mol CaCO3. Menghitung massa flow rate dari CaCO3 yang diperlukan molecular weight CaCO3 sama dengan 100 gram per mol. CaCO3 flow rate sendiri didapatkan dari molecular weight CaCO3 kali molar flow rate didapatkan 100 gram per mol dikali 0,314 mol per second dijadikan 31,4 gram per second. Dan untuk asumsi terdapat excess faktor 15% sehingga menjadi 36,11 gram per second untuk CaCO3-nya. Jadi diperlukan sebesar itu. Lanjut. Nah, untuk asumsi nilai rasio liquid to gas sebesar 5 liter per meter kubik sehingga liquid flow rate liquid to gas kali gas flow rate 5 liter per meter kubik dikali 536 meter per second sama dengan 2680 liter per second bisa dijadikan 2,68 meter kubik per second. Dan juga kita menghitung volume absorber tower dengan asumsi residence time 4 detik sehingga volume absorber tower yang dibutuhkan adalah untuk volume sendiri rumusnya liquid flow rate kali residence time 2,68 dikali 4 second 10,72 meter kubik. Menghitung dimensi tower asumsi untuk ketinggian tower sendiri 2 meter dimensi resion 1:3 sehingga cross sectional area sama dengan Hg per volume 10,72 meter kubik per 2 sehingga 5,36 meter persegi untuk cross sectional area. Untuk tower diameternya sendiri akar 4 kali cross sectional area yang 5,36 dibagi 3,14 atau atau pi didapatkan 2,61 meter. Dari hasil perhitungan desain di atas didapatkan kesimpulan yakni FGD diameternya 2,61 meter, FGD tingginya 2 meter, CaCO3 slurry flow rate-nya 36,11 gram per second, liquid flow rate-nya 2,68 meter kubik per second, SO2 removal efisiensi untuk mendapatkan baku mutu sendiri 67,2%. Mungkin untuk desainnya seperti itu untuk mendapatkan hasil yang baku mutu. Mungkin untuk yang selanjutnya di kelima ini anggaran biayanya yang disebutkan oleh Mbak Hana.
Oke, terima kasih Mas Iqbal. Jadi pertama kita harus menghitung dulu CaCO3 selarinya. Seperti yang sudah didapatkan pada perhitungan, didapatkan itu bahwa CaCO3 selarinya itu dengan 36,11 gram per second. Nah, kita ubah dulu satuannya dari gram per second menjadi ton per tahun dengan dikalikan second per tahunnya itu 31.536, kemudian dikalikan 10 pangkat min 6 untuk menjadikan satuannya itu ton per tahun. Didapatkan nilainya itu 1.138,76 ton per tahun. Dan didapatkan juga di website Alibaba Indonesia bahwa nilai dari limestone-nya itu dalam bentuk selari itu sebesar 1.270.000 per tonnya. Maka kita dapat mengasumsikan bahwa kita akan bagi dulu 12 supaya dapatnya per bulan. Jadi 1.138,76 ton ini dibagikan 12 bulan sehingga didapatkan 94,89 ton per bulan dan dikalikan dengan harga yang telah kita dapatkan yaitu 1.270.000, kemudian didapatkan bahwa hasilnya itu 120.518.767 atau sama dengan 8.034 dolar. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk menghitung biaya konstruksi dan material. Pertama kita harus hitung dulu volume dari adsorbernya. Nah, kita pakai rumus silinder yaitu V sama dengan PR kuadrat, di mana tadi sudah dihitung oleh Mas Iqbal, R-nya itu 2,61. Kita bagi dulu 2 karena tadi 2,61 itu bentuknya masih diameter, dan didapatkan untuk R-nya yang didapatkan itu 1,305. Jadi kita pakai perhitungannya R1,305 dan H-nya itu 2 meter. Kita masukkan ke dalam rumus, V sama dengan Pi kali 1,305 kuadrat dikalikan dengan 2. Didapatkan bahwa volumenya itu 10,688 meter kubik. Kemudian kita hitung biaya asumsi materialnya itu 900 juta per meter kubik dikalikan dengan 10,688 sehingga dapat dijumlahkan hasilnya itu di 9 miliar. Kemudian untuk biaya konstruksinya kita hitung juga sekitar 9.750.000.000 atau setara dengan 650.000 dolar. Dan untuk tabel di sebelah kanan ini sudah kami breakdown untuk list-listnya. Yang pertama ada adsorber construction-nya itu masuk ke capex. Kemudian juga untuk limestone-nya itu juga masuk ke capex, selari recirculation system masuk ke capex, mist eliminator masuk ke capex, kemudian instrumen dan kontrol masuk ke capex, installation dan kontrol masuk ke capex, energi masuk ke opex, preventive maintenance masuk ke opex, servicing masuk ke opex, spare part masuk ke opex, limestone consumption masuk ke OPEX, dan manpower yearly masuk ke OPEX. Kita sudah hitung untuk anggarannya di 2.680 dolar, dan kalau kita bagi ke rupiah, maka hasilnya di 40.230.000.000. Dan itu baru yang tabelnya. Kita harus juga menghitung untuk yang operasional dalam setahun. Kita hitung untuk biaya energinya. Untuk pompa, blower, dan sistem kontrol panel, biaya listriknya itu di 100 kW dikalikan dengan 1.500 per kWh harganya dikali 24 jam dikali dalam 30 hari, maka per bulan untuk biaya energinya itu di 108 juta. Kemudian untuk biaya preventive maintenance-nya itu di 200 juta, untuk perbaikannya di 300 juta, untuk pergantian suku cadang di 250 juta, dan tenaga kerja yang mengoperasikan FGD ini di 500 juta. Saya rasa cukup, saya kembalikan ke Mbak Deventi. Baik, terima kasih Mbak Hana. Sekian presentasi dari kelompok 1. Untuk diskusi dan tanya jawab bisa teman-teman akses di My Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.